Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa, puji dan syukur kami panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan hati dan rezeki kita, serta dapat menunaikan segala tugas-tugas kita baik sebagai hamba Allah maupun khalifatullah. Terlebih dahulu kami ingin menyampaikan terima kasih kami kepada pemirsa yang telah mendukung channel kami dengan subscribe, like, share dan komennya. Semoga Allah jadikan dukungan pemirsa menjadi sebuah pahala infak dan sodakoh abadi. Pada pemirsa yang belum bergabung, marilah kita sama-sama membangun channel peradaban ini demi kemajuan dakwah Islam dan pencerahan umat. Pemirsa rahimakumullah, pembahasan kita kali ini adalah tentang zikrullah atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Zikir masih sering dipandang sebelah mata. Banyak orang memahami zikir tak lebih dari kegiatan ritual yang tidak ada kaitannya dengan kehidupan sosial. Bila melihat kenyataan yang sering dijumpai di tengah kaum muslimin, kesimpulan yang demikian ini tidak sepenuhnya salah. Bukankah banyak orang, bahkan ribuan, berkumpul berzikir bersama-sama dengan berulang kali dilaksanakan, tapi pengaruh sosialnya tak terasa? Mereka yang malas tetap malas, yang tak berdaya tetap tak berdaya, yang tidak zakat tetap tidak zakat, yang korupsi tetap mencuri, yang tidak rajin sholat tetap saja tidak sholat. Kegiatan zikir seperti roda yang tak berjalan atau hanya berjalan di tempat. Tak terasa dampak transformasi dari zikir. Wadkurisma rabbika, dan sebutlah nama Tuhanmu. Demikian yang Allah perintahkan. Bila kita melacak turunnya wahyu di atas, maka dapat dibayangkan pengaruh zikir terhadap kondisi as-sabiqunal awwalun atau generasi pertama. Mereka adalah orang-orang yang tidak lepas dari berzikir atau mengingat Allah dalam setiap saat, dimanapun dan kondisi apapun. Berzikir bagi mereka adalah merupakan identitas yang melekat pada dirinya, yang tidak dapat dipisahkan dari nama besarnya. Menurut Ibnu Abbas, ayat tersebut merupakan wahyu ketiga setelah Al-Alaq dan Al-Qalam. Sejak kali pertama wahyu turun setelah melahirkan suatu perbuatan yang nyata di kalangan kaum muslimin saat itu. Demikian pula berturut-turut wahyu berikutnya selalu ada dampak nyata dari pengamalan wahyu tersebut. Setiap butir perintah melahirkan gerak pencerahan yang signifikan terhadap pemberdayaan pribadi untuk mewujudkan Islam kafah. Orang-orang Arab Mekah yang saat itu terpanggil mengikuti tahapan proses berquran bersama Rasulullah seolah digosok dari pasir menjadi mutiara yang berkilauan. Bilal bin Rabah yang mulanya berstatus budak bangkit harga dirinya untuk duduk sejajar dan bersaudara dengan Abu Bakar maupun Utsman bin Affan. Dia rela mempertaruhkan jiwanya demi secercah iman yang telah digenggam di lubuk hatinya. Siksaan yang pedih dari Umayyah tak membuatnya putus harapan. Sekali keluar zikir, hati nuraninya bergetar atau tergetar di lisannya. Ahad, Ahad, Ahad setiap menerima cambukan dari majikannya yaitu Umayyah. Mereka dengan zikir telah dihantar dengan nilai-nilai Quran ini menjadi manusia-manusia yang tangguh dan berdaya.
berdaya menegakkan iman dalam hatinya, dan berdaya mendakwahkan Quran ke seluruh umat manusia. Dari suku yang tak diperhitungkan bangkit menjadi pemimpin umat manusia yang mencerahkan. Betapa nampak perbedaannya semasa mereka jahiliyah dan setelah mereka mengamalkan Islam. Namun demikian, mengapa saat ini peran zikir yang agung dan strategis itu tidak nampak? Bagaimanakah agar zikir dapat mentransformasi kepribadian dan masyarakat menuju Islam kafah? Yang pertama, kita harus mengetahui tentang makna zikir. Secara lughawi, zikir berasal dari masdar zikr, artinya ingatan atau sebutan. Fi'il madi dan mudhari'nya adalah zakaro yazkuru, artinya mengingat atau menyebut. Sedang fi'il amarnya uskur, artinya ingatlah atau sebutlah. Wajkurisma rabbika dalam terjemahan Al-Quran Departemen Agama diterjemahkan sebagai dan sebutlah nama Tuhanmu. Dalam Al-Quran, zikir dalam beberapa ayat diterjemahkan sebagai mengingat, dan beberapa ayat yang lain diterjemahkan menyebut. Hal ini tentu bergantung pada konteks ayat secara keseluruhan. Zikir bermakna mengingat apabila dilakukan dalam hati saja tanpa terucap. Sedangkan yang bermakna menyebut apabila zikir di samping di hati ia terucap di lisan. Ia diterjemahkan sebagai mengingat antara lain dalam Quran surat Ali Imran ayat 191. Allazina yazkurunallaha qiyama wa qu'udan wa ala junubihim, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring. Juga dalam Quran surat Al-A'la ayat 15, wa zakarasma rabbihi fasalla, dan dia ingat nama Tuhannya lalu ia sembahyang. Sedangkan zikir di beberapa ayat diterjemahkan sebagai menyebut, antara lain di dalam surat Al-Muzammil ayat 8, wadkurisma rabbika, sebutlah nama Tuhanmu. Demikian juga dalam surat Al-Ahzab ayat 21, wa zakarullaha katsira, dan dia banyak menyebut Allah. Dalam beberapa tafsir, makna zikir dalam ayat wazkurisma rabbika ditafsirkan sebagai berikut. Katakanlah bismillahirrahmanirrahim dalam memulai bacaanmu. Yang kedua, tafsir Ibnu Katsir, perbanyaklah mengingat Allah. Sedangkan dalam tafsir Al-Qurtubi, berdoalah kepada Allah dengan Asmaul Husna. Dikatakan juga, niatkanlah amalmu karena Allah, ingatlah asma Tuhanmu dalam janjinya dan yang dijanjikannya, agar engkau memperbanyak ketaatan kepadanya dan menjauhi maksiat. Jadi perintah zikir itu bisa dilakukan dalam beberapa jenis, yaitu qauli atau ucapan, qalbi atau hati, fikri atau dalam pikiran, maupun fi'li dalam perbuatan. Beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan jenis-jenis zikir ini antara lain. Yang pertama, zikir qauli atau ucapan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, aku menyertai hambaku apabila ia berzikir kepadaku dan kedua bibirnya bergerak menyebut asmaku. Yang kedua, zikir qalbi atau hati. Allah berfirman, yaitu orang-orang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Yang ketiga, zikir fikri atau fikiran. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 191, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring.
dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Kemudian zikir fi'li atau zikir perbuatan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Toha yang artinya, "Dan dirikanlah solat untuk mengingatku." Pada dasarnya di antara berbagai jenis zikir itu tidak ada perbedaan, yaitu sama-sama mengingat Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang terucap di samping dilakukan dengan lisan, ia harus juga menghadirkan hati secara khusyuk. Pada saat seseorang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka dengan penuh penghayatan kalimat itu harus tergores dalam hatinya. Zikir lisan yang tidak disertai penghayatan hati kurang dapat keutamaan zikir. Zikir baru dapat membersihkan dan menenangkan hati apabila zikir disertai hati. Zikir secara lisan ini sebaiknya juga dilakukan dalam keadaan suci, menghadap kiblat, dan tidak dilakukan di dalam jamban. Sedangkan zikir qalbi tidak sebagaimana zikir qauli, dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Dalam hal ini tidak ada pembatas, baik berhadas kecil atau besar, di masjid atau di jamban. Zikir ini diperintahkan karena zikir ini dilaksanakan oleh hati, maka ia dapat dilakukan dengan kegiatan lainnya, bekerja, berperang, makan, minum, ataupun berfikir. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.